Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi anak-anak yang beragama lain. Saya Bu Eka Wiwi Widiawati. Saya mengajar PPKN. Sebelumnya Bu Eka ucapkan selamat datang untuk menjadi siswa SMP Negeri 2 Sidoarjo. Semoga kalian nanti bisa belajar dengan baik dan berprestasi sebagai siswa SMP Negeri 2 Sidoarjo. Untuk kali ini, materi yang Bu Eka sampaikan yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebelumnya kita mulai dengan pengertian kesadaran. Kesadaran ini dari kata sadar yang berarti insaf, merasa tahu dan mengerti. Sedangkan bangsa yaitu rakyat yang telah mempunyai kesatuan tekad untuk membangun masa depan bangsa. Jadi pengertian inti, pengertian secara keseluruhan kesadaran berbangsa dan bernegara yaitu di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Bu Eka lanjut dengan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Antara lain yaitu cinta tanah air. Kita tahu negara Indonesia begitu luas sekali, dari Sabang sampai Merauke. Dan ini harus kita jaga agar tidak menjadi suatu polemik, menjadi rebutan dari negara-negara lain. Untuk yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, di mana negara kita ini pernah mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang pernah dijajah oleh negara lain. Jadi kita harus meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara ini untuk menuju atau menggapai cita-cita yang diinginkan. Yang ketiga, Pancasila. Pancasila ini sebagai dasar negara kita, ini tidak hanya dihafalkan saja, tapi juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena kita tahu Pancasila ini adalah pemersatu negara kita. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ini bisa kita lakukan dengan menjaga kedisiplinan diri sendiri, kemudian bekerja keras untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Sedangkan yang kelima, yaitu memiliki kemampuan bela negara. Ini kita tahu, ini bisa misalnya kita mengadakan siskamling, menjaga kebersihan di lingkungan kita, ini termasuk nilai-nilai kemampuan bela negara. Kemudian nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Anak-anak semua, nasionalisme ini terbagi ada dua, yaitu nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan, sehingga menganggap bangsa lain lebih rendah kedudukannya. Sedangkan nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa itu sama derajatnya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa di wilayah Nusantara. Karena kita tahu Indonesia memiliki beragam suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Ini kita juga harus toleransi antar umat beragama karena di Indonesia juga memiliki berbagai macam agama. Ada 6 agama, Islam, Hindu, Buddha, Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Konghucu. Yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan.
Ini karena Indonesia pernah mengalami masa-masa penjajahan sehingga menimbulkan sikap senasib untuk menciptakan negara Indonesia yang lebih maju. Ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme, yaitu sukuisme. Ini sikap menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Ini harus dihindari karena di Indonesia banyak sekali suku bangsa. Kemudian chauvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. Yang ketiga, ekstremisme. Ini sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Ini mengarah kepada sikap ekstrim atau radikal. Yang terakhir, provinsialisme. Ini sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Tidak peduli dengan provinsi lain, misalnya mengalami suatu bencana, kalau bukan sama-sama provinsinya tidak mau membantu. Sikap itu harus dihindari. Selanjutnya, sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Ciri-cirinya cinta tanah air. Ini bisa dengan menjaga lingkungan kita, mencintai produksi dalam negeri. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Apapun untuk negara, kita wajib memiliki sikap rela berkorban. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Karena negara ini setiap saat mengalami perubahan kita harus memiliki jiwa pembaharu untuk meningkatkan potensi dan prestasi kita. Tidak kenal menyerah dan putus asa. Implementasi atau penerapan dari sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di keluarga, menyaksikan film perjuangan tentang bangsa Indonesia, membaca buku tema perjuangan, mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu, misalnya di rumah masing-masing atau mungkin di daerah masing-masing. Kemudian di sekolah melaksanakan upacara bendera dengan tertib dan hikmat, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan diri sendiri sehingga bisa meningkatkan kemajuan bangsa kita. Kemudian masyarakat mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungan, kemudian memelihara kerukunan di antara sesama warga agar tidak terjadi konflik. Yang terakhir di bangsa yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan UUD 45. Kemudian mendukung kebijakan pemerintah. Apapun kebijakan pemerintah wajib kita dukung, asal itu untuk kebaikan masyarakat. Mencintai produksi dalam negeri, bukan berarti kita menolak apapun yang ada di dalam yang masuk ke negara kita, tapi kita tidak boleh meninggalkan apa yang ada di dalam negara kita. Kemudian mematuhi peraturan hukum serta menjaga kelestarian lingkungan. Demikian anak-anak yang Ibu Eka sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Spendasi jaya, spendasi luar biasa, spendasi jaya, jaya luar biasa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.